Bedah rumah adalah program sosial yang bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi rumah tak layak huni menjadi layak huni. Ya, program ini seringkali melibatkan bantuan dari pemerintah seperti bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang memberikan dana untuk renovasi rumah dengan kondisi memprihatinkan. Program ini juga menyasar rumah yang rusak akibat bencana alam dan hunian tradisional yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Untuk acara bedah rumah reality show bedah rumah, Program ini memberikan inspirasi bagi pemilik rumah untuk mempercantik dan memperindah tampilan rumah mereka. Dalam setiap episodenya, acara ini merubah rumah yang kurang menarik menjadi lebih menawan dan indah dengan sentuhan desain interior yang modern dan kreatif. Namun sayangnya, acara bedah rumah dari tahun 2022 ternyata acaranya ini bikin kita geram. Mulai dari settingan, bahkan dramanya pun berlebihan, bahkan hasil bedah rumah yang tidak memuaskan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan bedah rumah ini? Ada adegan yang diduga settingan nih. Kebakaran rumah yang terjadi pada tahun 2023 melanda rumahnya Pak Acum. Itu adalah Pak Acum yang merupakan penerima bedah rumah sekaligus uang kaget. Tapi setahun kemudian rumahnya Pak Juari juga ikut kebakaran loh. Yang tentunya ini dramanya kayak membahayakan gitulah. Adegan rumah roboh juga kerap ditampilkan. Bahkan apapun yang terjadi, misal saja kecelakaan yang terjadi hingga lemari jatuh yang diduga settingan. Lihat aja nih adegannya. Yang dongeng ini namanya Fajar Gomez ya. Kalau kalian pikir Fajar Gomez nggak sengaja jatuhin lemari karena pas ketiduran nggak tahu kalau itu ada lemari di sampingnya dan nggak sengaja kedorong. Tapi perhatikan baik-baik deh, dari tembok itu di belakang lemari itu kayaknya ada sebuah ranting kecil deh, atau kayu kecil gitu, atau mungkin bambu deh, nggak tahu itu benda apaan. Jadi kelihatan jelas ya kalau itu sebenarnya settingan. Apalagi kalau ada ular yang mirisnya membiarkan target menangkap ular itu, padahal itu berbahaya. Jelas itu cuma settingan yang tentunya membahayakan target itu sendiri. Tahun 2022 ketika acara bedah rumah berlangsung, lebih tepatnya ketika perubahan, Aden Bajai pernah bilang, habis kita robohkan, kita tinggal pulang. Kita robohin, habis ini kita tinggal pulang. Iya, terpampang jelas kan? Gimana bisa bedah rumah itu sebenarnya settingan bagaikan menyebarkan berita hoax. Namun sebenarnya nggak juga terjadi sih, nggak terlalu lama-lama pulangnya. Kalau lama-lama misalnya saja ya berbulan ataupun bertahun-tahun gitulah ya. Kan rumah tetap dibangun juga walaupun ada Bajai berkata demikian. Sumber artikel wallcurrent.com ini menarik untuk dibahas. Katanya program acara bedah rumah diceritakan tidak maksimal saat melakukan renovasi loh. Loh, kok bisa? Pada tahun 2020 viral sebuah cuitan akun Asknonim yang menceritakan soal kejadian di lapangan saat syuting bedah rumah di GTV. Akun tersebut membagikan ulasan seorang warga bernama Muhammad Zaki yang menjadi tetangga dari orang yang mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut. Dalam ulasan tersebut, Zaki mengatakan bahwa program bedah rumah tidak maksimal dalam merenovasi rumah warga miskin. Pasalnya ada bagian-bagian ruangan tertentu yang merenovasinya belum rampung. Zaki juga menyebut bahan dasar yang untuk renovasi rumah hanyalah terbuat dari triplek yang tentunya tidak bisa tahan lama. Tuh kan, ada tuh di channelnya Big Boy Farmis tuh, di akun YouTube-nya juga ada tuh, apalagi YouTube lainnya pas itulah pokoknya. Hasilnya hanya terlihat cantik bagian depan, namun kenyataannya lama-kelamaan rumah tersebut menjadi rusak. Tuh, gimana guys menurutmu? Hasilnya mengecewakan banget ya. Selain itu, kondisi warga yang dibantu oleh tim bedah rumah juga tidak berubah. Perekonomian mereka masih tetap sama meskipun sudah mendapatkan bantuan. Tak ayal, cuitan tersebut kini menuai beragam tanggapan dari warganet. Banyak net terlantas menyebut program bedah rumah hanya memanfaatkan orang miskin sebagai konten siaran televisi. Waduh, ini sih benar-benar nggak patut ditiru.
Berikutnya, bagiku ini acara beda rumah mirip dengan Expose Trans 7. Ya iyalah, beda kasus. Kan bulan Oktober kemarin tuh ada viral tuh di Expose Unsensor Trans 7 itu menghina pondok pesantren Livoyo di Kediri. Yang mana itu kalian tahu kan, yang pas Kiai beri amplop itu pasti menghina banget. Tapi beda lagi dengan beda rumah. Bagiku sih seperti menghina orang miskin gitulah. Hasilnya udah mengecewakan, terus gimana gitulah ya. Maksudnya kayak bukan menghina gimana gitulah. Ada yang baik pun lihat sisi negatif terus lah. Bahkan acara beda rumah pun banyak sekali hal-hal yang nggak terduga gitu lah, insidennya apa gitu. Mirisnya banyak sekali orang yang tidak mengetahui bahwa itu kejadian-kejadian seperti rumah roboh sebelum dirobohkan, atau juga kecelakaan hingga kebakaran itu semuanya settingan guys. Yang tentu saja ini membahayakan penghuni ini sendiri maupun yang syuting ya guys ya. Jadi bisa untuk program beda rumah itu acaranya lebih reality gitu lah ya. Dan perlu diingat, acara beda rumah dengan Expose ini bagiku aja. Kalau bagi kalian menurutmu gimana gitu ya. Pada pertengahan 2024 kemarin, acara beda rumah udah mulai jujur ya. Paling kisaran bulan apa gitu di tahun 2024 lupa sih. Paling Juni atau Juli lah ya. Acaranya itu udah mulai jujur dan drama berlebihan sudah berkurang. Namun ada satu, yaitu rumahnya Pak Arifin tertimpa pohon kelapa yang tiba-tiba tumbang. Ini diduga terjadi karena settingan guys, bukan karena pohonnya rapuh. Ya jangan salin pohonnya dong ya. Itu pohon belum rapuh ya guys ya, atau ya belum rapuh, bahkan belum tua sama sekali. Tapi akan ukurannya sih enggak ya, agak tinggi sih, cuman ya gitulah. Untungnya nggak ada korban jiwa, cuman itulah ya, pokoknya masih nggak terima juga. Tentunya aku mengecam keras. Jujur sih, pada awalnya sih masih biasa aja dan bilang aja nggak settingan atau asli kejadian, tapi baru sadar kalau sepertinya ini settingan ya guys ya. Mulai dari kejadian yang aku sebutkan sebelumnya, yaitu rumah roboh, kebakaran hingga kecelakaan, bahkan hewan masuk, yang merupakan settingan. Terbagi dengan hasil yang tidak memuaskan. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya itu, yang tadi itu ya, yang tentunya bikin emosi ya guys ya. Tentu aku mengecam keras dengan tindakan program benda rumah ini. Seharusnya KPI itu tegur kali ya, bukannya ya kayak dibiarkan aja gitu. Apalagi hal-hal yang membahayakan seperti itu, ya enggak sih? Harusnya benda rumah itu asli kejadian lah ya, walaupun ada kejadian tak terduga, misal kecelakaan yang tidak sengaja kerekam kamera kan masih wajar sih, atau rumah roboh sendiri tanpa settingan sih masih wajar juga ya kan. Tapi yang pasti ini hanyalah settingan yang terjadi, yang pernah aku tonton itulah. Jadi pokoknya base untuk acara program beda rumah yang relate aja. Untuk rekamnya pun harus video asli, bukan yang dibuat drama-drama berlebihan gitu loh. Harusnya jangan yang terlalu berlebihan banget ya, soalnya ini sangat disayangkan gitu loh. Masa kasih hadiah rumah baru tapi malah dibuat drama dulu kayak gitu. Ini namanya cuma membutuhkan konten atau cuma nyari sensasi begitu ya, cuma cari sensasi untuk memuaskan diri gitu lah ya. Oke, jadi cuma itu aja untuk kecaman dari aku soal acara beda rumah yang rupanya settingan yang awalnya asli. Yang pasti adegan-adegan yang ada di beda rumah itu jangan ditiru ya, terutama untuk program ataupun konten kreator, entah itu YouTube ataupun acara TV gitu ya. Harusnya yang asli-asli aja dan juga jujur gitu loh.